Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Ilyas dari Kesmas D dengan NIM 70200119111. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang materi tentang struktur sel. Struktur sel merupakan unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, yaitu tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, dan sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Di sini terdapat 2 kategori besar sel, yaitu kategori pertama adalah sel-sel eukariotik yang memiliki organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik ini adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kemudian kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Tetapi sel prokariotik memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Selanjutnya yaitu organel. Organel berarti organ kecil yang merupakan bagian khusus dari sel, yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Adapun organel sel yaitu inti sel. Inti sel yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromosom. Kromosom khusus adalah bentuk DNA yang tersebar dalam bentuk nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti sel juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan cairan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang biasa disingkat dengan RE. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu yang pertama retikulum endoplasma kasar, dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma ini merupakan membran tertutup untuk mengangkat bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau kadang-kadang disebut dengan badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur sel kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Pada hewan, ada yang disebut sebagai lisosom.
Lisosom ini merupakan pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton, di mana sitoskeleton ini termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini merupakan tempat di mana terjadinya fotosintesis tumbuhan berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran. Sel mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Selanjutnya yaitu sel hewan. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Seperti pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Dan juga fitur lain yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa sel memiliki flagella. Itulah yang dapat saya jelaskan ulang mengenai materi tentang struktur sel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.